Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lebang dengan NIM 9414088. Kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi. Dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI, ME. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan. Saya akan menjelaskan salah satu kasus konvensional, yaitu gagal bayar pada vintage P2P Lending Investre. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan finansial, teknologi vintage telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan dengan menghadirkan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses. Salah satu bentuk vintage yang berkembang adalah P2P Lending, termasuk platform Investri. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan tanpa melalui lembaga perbankan, namun di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang signifikan. Salah satunya adalah gagal bayar yang dapat merugikan investor. Termasuk jenis kasus vintage apa? Kasus ini termasuk dalam kategori vintage P2P lending karena Investri berfungsi sebagai perantara antara pemberi pinjaman atau lender dan penerima pinjaman atau borrower. Dana yang digunakan dalam pembiayaan berasal dari investor, sehingga risiko kredit termasuk gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemberi dana. Hal ini menjadi ciri khas utama dari sistem P2P lending dalam fintech konvensional. Model bisnis vintage Investri. Model bisnis Investri menggunakan sistem pinjaman berbasis bunga di mana borrower diwajibkan mengembalikan dana yang dipinjam beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Investor memperoleh keuntungan dari bunga tersebut, sementara platform mendapatkan pendapatan dari biaya layanan. Sistem ini mencerminkan karakteristik vintage konvensional karena mengandalkan bunga sebagai sumber keuntungan utama. Kronologi kasus. Kasus gagal bayar pada Investri terjadi ketika borrower yang telah menerima pendanaan dari investor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian pada awalnya. Proses pembiayaan berjalan normal, namun seiring waktu, beberapa borrower mengalami kendala keuangan akibat penurunan usaha atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran yang berujung pada gagal bayar sehingga investor tidak menerima pengembalian dana sesuai yang dijanjikan. Dampak dan risiko vintage. Gagal bayar dalam vintage P2P lending memberikan dampak langsung berupa kerugian finansial bagi investor. Selain itu, kejadian ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform vintage. Risiko ini dapat terjadi karena analisis kelayanan kredit yang kurang optimal, tingginya risiko usaha borrower, serta lemahnya manajemen risiko. Dalam sistem ini, investor harus siap menanggung kemungkinan kerugian karena tidak adanya jaminan pengembalian dana. Kebijakan regulator dalam mengatasi gagal bayar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam mengawasi operasional vintage lending agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. OJK menetapkan aturan terkait transparansi, manajemen risiko, serta melindungi konsumen. Selain itu, perlakuan peningkatan pengawasan terhadap kualitas, penyaluran dana dan sistem penilaian kredit, edukasi kepada investor juga sangat penting agar memahami risiko sebelum berinvestasi di platform vintage. Kesimpulannya, kasus gagal bayar pada Investri menunjukkan bahwa vintage P2P lending memiliki risiko yang tinggi, terutama bagi investor. Sebagai penyedia dana, sistem bunga
Sistem berbasis bunga tidak menjamin keamanan investasi karena sangat bergantung pada kemampuan borrower dalam mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang lebih baik, pengawasan yang ketat, serta pemahaman yang mendalam dari investor agar risiko kerugian dapat diminimalkan.